Selamat datang di Zona Stoik, tempat kita belajar memaknai hidup dengan ketenangan dan keteguhan ala stoikisme. Di sini, kita akan berbagi pemahaman untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berani, apapun situasinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu, share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini. Di video kali ini, saya akan bicara tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana caranya menjadi tak tergoyahkan? Kadang-kadang, hidup terasa seperti roller coaster. Masalah datang tiba-tiba. Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan seringkali, ada hal-hal yang membuat kita merasa down atau frustasi. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap berdiri tegak apapun yang terjadi menurut stoikisme? Bayangkan kalau kita bisa menghadapi hidup tanpa terbawa emosi berlebihan, gak gampang kecewa, dan gak gampang terombang-ambing. Bayangkan kalau kita bisa tetap tenang meski keadaan di sekitar sedang kacau. Filosofi stoikisme menawarkan kita cara untuk mencapai ketenangan itu, untuk menjadi tak tergoyahkan, dalam arti yang sebenarnya. Di video kali ini, ada 15 poin penting untuk kalian simak. Jadi simak video ini sampai habis. Poin yang pertama, mulai dengan memahami apa yang bisa kita kontrol. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, tapi sering kita lupakan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan lepaskan hal-hal di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur bagaimana orang bersikap, atau mengontrol kejadian-kejadian tak terduga. Tapi kita selalu bisa mengontrol respon kita. Saat kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup kita terasa lebih ringan. Jadi, daripada pusing dengan sikap orang lain atau situasi yang gak bisa kita ubah, lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri. Poin yang kedua, belajar menahan diri dan tidak bereaksi secara berlebihan. Orang yang tak tergoyahkan bukan berarti gak punya emosi, tapi mereka paham kapan dan bagaimana bereaksi. Epictetus, salah satu filsuf stoik, pernah bilang, bukan kejadian yang membuat kita marah atau sedih, tapi cara kita menilainya. Jadi, saat kita menghadapi masalah, coba tahan diri untuk gak langsung bereaksi. Beri diri kita ruang untuk berpikir dulu, tenangkan pikiran, lalu baru tentukan apa langkah terbaik yang kita bisa ambil. Poin yang ketiga, terima kehidupan apa adanya. Dalam stoikisme, ada konsep yang namanya amor fati, atau cinta pada takdir. Ini berarti kita menerima segala hal yang terjadi, baik maupun buruk, sebagai bagian dari hidup. Dengan menerima kehidupan apa adanya, kita nggak perlu lagi menolak atau melawan kenyataan yang gak bisa kita ubah. Kita jadi lebih tenang dan gak mudah goyah ketika ada tantangan yang datang. Poin yang keempat, ingat, emosi adalah sementara. Seringkali kita merasa hidup kita hancur hanya karena emosi sesaat. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan emosi-emosi yang muncul. Emosi itu ibarat awan di langit.
mereka datang dan pergi. Saat kita menyadari bahwa emosi adalah sementara, kita bisa lebih tenang dan gak gampang terpengaruh oleh rasa marah, sedih, atau kecewa yang muncul. Poin yang kelima, jadilah pengamat dari pikiran dan emosi kita sendiri. Seneca pernah bilang, kita tidak bisa memilih kapan kita akan mati, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Artinya, kita bisa mengambil peran sebagai pengamat dalam hidup kita sendiri. Kalau ada emosi negatif atau pikiran buruk, cobalah untuk mengamatinya tanpa terbawa emosi. Dengan melihat pikiran dan emosi kita secara objektif, kita bisa lebih mudah menentukan apakah mereka layak atau hanya gangguan sementara. Poin yang keenam, terus berlatih bersyukur. Terkadang, kita lupa untuk mensyukuri hal-hal sederhana dalam hidup. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk berterima kasih pada hal-hal yang kita miliki. Meski itu tampaknya kecil dan biasa, tapi dengan bersyukur, kita bisa merasa cukup dan lebih damai. Kalau kita punya rasa syukur yang dalam, kita nggak akan mudah terganggu dengan hal-hal yang kecil yang bikin kecewa. Poin yang ketujuh, berani menghadapi ketidakpastian. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan kita untuk berani menghadapi itu, daripada takut pada masa depan atau sibuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Coba hadapi ketidakpastian dengan pikiran yang terbuka. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Poin yang kedelapan, selalu berfokus pada tujuan besar. Orang yang tak tergoyahkan selalu punya tujuan besar yang menjadi panduan hidup mereka. Ketika kita tahu apa yang kita tuju, hal-hal kecil di sepanjang jalan gak akan mudah mengganggu kita. Misalnya, kalau tujuan kita adalah menjadi pribadi yang damai, maka kita gak akan terlalu memikirkan omongan orang atau rintangan kecil yang muncul. Poin yang kesembilan, jangan menyimpan kebencian atau dendam. Di poin ini, kebencian dan dendam hanya akan menghambat kita. Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk melepaskan dendam dan kebencian, karena itu hanya racun bagi diri kita sendiri. Orang yang tak tergoyahkan tidak menyimpan emosi negatif ini, tapi fokus pada hal-hal yang bisa membuat mereka tumbuh. Di poin yang ke-10, ingatkan diri bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Kehidupan ini hanyalah sementara, dan begitu juga dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam stoikisme, kita selalu diingatkan bahwa semua hal akan berlalu. Jadi, jika ada sesuatu yang terasa berat atau mengganggu, coba ingatkan diri kita bahwa itu juga hanyalah sementara dan pasti akan berlalu. Di poin yang ke-11, latih diri untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, sering kali mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Dunia bisa saja kacau, tapi kita punya pilihan untuk tetap tenang di dalam diri kita sendiri. Orang yang tak tergoyahkan tahu bahwa ketenangan datang dari dalam, bukan dari luar. Poin ke-12,
temukan kedamaian dalam diri sendiri. Orang yang tak tergoyahkan sudah belajar untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri, bukan dari situasi eksternal. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada keadaan luar untuk merasa tenang. Kedamaian yang sejati adalah sesuatu yang bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri dan gak mudah diganggu oleh apapun di luar sana. Yang ke-13, berlatih untuk tidak mengambil hal-hal secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang gak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menganggap itu adalah kesalahan kita sendiri. Terkadang, hal-hal buruk terjadi tanpa kita bisa kontrol. Dengan tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kita bisa menjaga ketenangan hati dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Di poin yang ke-14, ingatkan diri tentang tujuan akhir hidup. Bagi para filsuf Stoik, hidup bukan hanya soal meraih kesuksesan duniawi, tapi lebih kepada mencapai kebijaksanaan dan kedamaian batin. Orang yang tak tergoyahkan selalu ingat bahwa tujuan akhir hidup adalah hidup yang penuh makna dan bijaksana. Bukan hanya sekedar kesuksesan atau pujian dari orang lain. Dan poin yang terakhir, jadikan setiap kesulitan sebagai latihan untuk lebih kuat. Di poin terakhir ini, jadikanlah setiap masalah sebagai kesempatan untuk melatih kekuatan batin kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kesulitan adalah latihan bagi jiwa kita. Dengan cara ini, setiap tantangan akan membuat kita lebih kuat dan tak tergoyahkan. Jadi, itulah 15 cara untuk belajar menjadi tak tergoyahkan dalam hidup. Semakin kita memahami dan menerapkan prinsip stoikisme, semakin kita bisa menghadapi hidup dengan tenang dan penuh kedamaian. Kalau teman-teman semua merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama di channel Zona Stoik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah kuat menghadapi setiap hal-hal dalam hidup ini. Remember, kita adalah kapten dari diri kita sendiri.